Kupermalukan istri baru mantan suamiku yang ngaku-ngaku sebagai CEO di tempat dia bekerja yang ternyata itu perusahaan milikku. Kubuat dia malu ketika aku pidato di depannya. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota Jakarta, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca besar, menerangi ruangan yang didekorasi dengan elegan. Nadia Suryani duduk di sofa kulit putihnya, menyeruput kopi hitam dari cangkir porselen favoritnya. Di depannya, sebuah tablet menampilkan laporan keuangan terbaru dari perusahaan teknologi yang ia dirikan secara diam-diam, Nexatech. Angka-angka di layar itu memancarkan kesuksesan, pendapatan melonjak, ekspansi ke pasar Asia Tenggara berjalan mulus, dan timnya baru saja meluncurkan aplikasi inovatif yang menggemparkan dunia startup. Namun, di balik semua itu, ada luka yang masih terasa di hati Nadia. Luka yang ditinggalkan oleh mantan suaminya, Reza Pratama. Nadia, seorang wanita berusia 32 tahun dengan rambut panjang bergelombang dan mata coklat yang tajam, bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Sejak kecil, ia tumbuh dengan semangat pantang menyerah yang ditanamkan oleh ayahnya, seorang pengusaha kecil yang selalu berkata, "Jika kamu punya mimpi, kejar sampai dunia tahu namamu." Dan Nadia melakukannya. Ia lulus dari universitas ternama dengan gelar di bidang teknologi informasi, membangun Nexatech dari nol, dan menjadikannya salah satu perusahaan teknologi terdepan di Indonesia. Namun, satu hal yang tidak pernah ia prediksi adalah kegagalan pernikahannya. Reza, mantan suami Nadia, adalah pria yang dulu ia pikir akan menjadi pendamping hidupnya. Mereka bertemu di acara teknologi 6 tahun lalu, ketika Reza masih bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan startup kecil. Reza tampan, berbicara dengan penuh percaya diri, dan memiliki karisma yang membuat orang-orang tertarik. Nadia jatuh cinta pada ambisinya, pada caranya berbicara tentang masa depan seolah-olah dunia ada di tangannya. Mereka menikah setelah 2 tahun berpacaran, dan selama 3 tahun pernikahan, Nadia berpikir mereka bahagia. Tapi itu semua berubah setahun yang lalu. Nadia masih ingat hari itu dengan jelas. Ia pulang dari perjalanan bisnis ke Singapura, membawa kabar gembira tentang kemitraan baru untuk Nexatech. Ia sudah membayangkan bagaimana ia akan merayakan kemenangan ini bersama Reza, mungkin dengan makan malam romantis di restoran favorit mereka. Namun, ketika ia membuka pintu apartemen, ia menemukan Reza duduk di ruang tamu dengan ekspresi dingin. Di sampingnya ada koper besar, dan di tangannya selembar kertas, surat cerai. "Aku sudah tidak bahagia, Nadia," katanya tanpa melihat mata Nadia. "Aku bertemu seseorang yang benar-benar mengerti aku. Kita tidak cocok lagi." Seseorang itu adalah Lila Saraswati, seorang wanita yang kini menjadi istri baru Reza. Lila adalah kebalikan dari Nadia dalam banyak hal. Jika Nadia rendah hati dan lebih suka bekerja di belakang layar, Lila adalah tipe yang haus perhatian. Rambut pirangnya yang diwarnai, pakaian desainer yang selalu ia pamerkan di media sosial, dan senyum yang seolah-olah dirancang untuk kamera membuatnya menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Tapi yang membuat Nadia paling muak bukanlah gaya hidup Lila, melainkan kebohongannya. Lila bekerja di Nexatech sebagai manajer hubungan masyarakat. Posisinya penting, tapi tidak lebih dari itu. Namun, entah bagaimana, Lila mulai menyebarkan kabar di media sosial dan di kalangan kolega bahwa ia adalah CEO Nexatech. Awalnya, Nadia menganggapnya sebagai lelucon yang tidak berbahaya. Ia sendiri sengaja menjaga identitasnya sebagai pemilik perusahaan tetap rahasia, memilih untuk mengelola Nexatech melalui dewan direksi dan CEO bayangan yang ia tunjuk, seorang pria bernama Bima yang setia pada visinya. Nadia lebih suka bekerja dari balik layar, membiarkan timnya bersinar di depan publik. Tapi ketika Lila mulai mengklaim posisi yang bukan miliknya, dan bahkan merendahkan Nadia di postingan media sosialnya, sesuatu dalam diri Nadia berubah. Pagi ini, saat Nadia membaca komentar terbaru Lila di Instagram, ia merasa darahnya mendidih. Lila memposting foto dirinya di kantor pusat Nexatech, duduk di meja eksekutif dengan caption, "Memimpin perusahaan teknologi terdepan di Indonesia bukan pekerjaan mudah, tapi seseorang harus melakukannya. Joe Life Nexatech." Di bawah postingan itu, ada ratusan komentar yang memuji Lila,
menyebutnya sebagai wanita inspiratif dan pemimpin visioner. Nadia hampir tertawa melihat betapa mudahnya Lila menipu orang-orang. Tapi di antara tawa itu, ada rasa sakit. Reza, yang kini menjadi suami Lila, bahkan meninggalkan komentar. "Bangga denganmu, sayang. Kamu memang luar biasa." Nadia meletakkan tabletnya dan menatap keluar jendela. Jakarta tampak sibuk seperti biasa. Klakson mobil, gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, dan hiruk-pikuk kehidupan kota. Tapi di dalam dirinya, ada badai yang sedang berkumpul. Ia bukan tipe yang suka balas dendam. Tapi kali ini berbeda. Lila bukan hanya mengambil suaminya, tapi juga mencoba mencuri mimpinya, keringatnya, dan kerja kerasnya. Dan itu adalah garis yang tidak akan Nadia biarkan dilanggar. Di sudut ruangan, ponsel Nadia bergetar. Sebuah pesan dari Bima, CEO bayangan Nexatech. "Masuk. Nadia, kita diundang untuk acara tahunan perusahaan bulan depan. Mereka ingin kamu hadir sebagai tamu spesial untuk memberikan pidato. Apa kamu siap keluar dari bayang-bayang?" Nadia tersenyum tipis. Selama ini, ia sengaja menjaga jarak dari sorotan publik, membiarkan orang-orang seperti Bima dan tim manajemen senior menjadi wajah Nexatech. Tapi sekarang, ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah waktunya untuk menunjukkan siapa dia sebenarnya. Bukan untuk pamer, tapi untuk mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Ia membalas pesan Bima. "Saya siap. Pastikan Lila ada di acara itu." Sambil menyesap kopi terakhirnya, Nadia mulai membayangkan momen itu. Ia tidak akan menjatuhkan Lila dengan kemarahan atau drama murahan. Tidak. Nadia punya rencana yang jauh lebih cerdas. Ia akan menggunakan panggung yang telah Lila bangun sendiri untuk menunjukkan kepada dunia siapa yang sebenarnya memimpin Nexatech. Dan ketika saat itu tiba, Lila akan menyadari bahwa ia telah memilih lawan yang salah. Hari itu, Nadia menghabiskan waktu di kantor pribadinya yang tersembunyi di lantai paling atas gedung Nexatech. Hanya segelintir orang yang tahu bahwa ruangan itu miliknya. Dinding kaca memberikan pemandangan kota yang memukau, tapi Nadia lebih fokus pada dokumen-dokumen di mejanya. Ia meneliti setiap detail tentang Lila, presentasi yang ia berikan, proyek yang ia klaim sebagai idenya, bahkan email yang ia kirimkan ke klien dengan tanda tangan CEO Nexatech. Semakin banyak Nadia membaca, semakin jelas bagaimana Lila membangun kebohongannya dengan cerdik. Tapi ada satu kelemahan dalam rencana Lila. Ia tidak tahu bahwa Nadia adalah dalang di balik semua ini. Malam itu, Nadia duduk di balkon apartemennya, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia memikirkan perjalanannya, dari seorang gadis biasa yang bermimpi besar, hingga menjadi wanita yang memegang kendali atas salah satu perusahaan paling berpengaruh di Indonesia. Ia juga memikirkan Reza, pria yang pernah ia cintai, dan Lila, wanita yang kini mencoba mengambil segalanya darinya. Tapi Nadia bukan korban. Ia adalah pejuang, dan ia akan membuktikan itu. Dengan tekad yang semakin kuat, Nadia menutup matanya dan menghembuskan napas panjang. Ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Lila mungkin berpikir ia berada di puncak dunia, tapi Nadia tahu bahwa puncak itu miliknya. Dan dalam waktu sebulan, di acara tahunan Nexatech, ia akan memastikan semua orang tahu kebenaran. Langit Jakarta di sore hari berwarna jingga keemasan, menyelinap melalui jendela kantor pribadi Nadia di lantai paling atas gedung Nexatech. Nadia duduk di kursi ergonomisnya, menatap layar laptop yang menampilkan dashboard analitik perusahaan. Grafik menunjukkan pertumbuhan eksponensial, dengan angka pengguna aktif aplikasi baru Nexatech, Connexpert, melonjak hingga 2 juta dalam 3 bulan. Ini adalah kemenangan besar. Tapi Nadia tidak punya waktu untuk berpuas diri. Di luar sana, Lila Saraswati, istri baru mantan suaminya, terus membangun kebohongan yang membuat darah Nadia mendidih. Sejak perceraiannya dengan Reza setahun lalu, Nadia telah membangun kehidupan baru. Ia pindah dari apartemen yang dulu ia bagi dengan Reza ke sebuah penthouse modern di kawasan SCBD, tempat yang mencerminkan kesuksesannya. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan abstrak karya seniman lokal,
dan furnitur minimalis namun mewah menciptakan suasana tenang yang kontras dengan badai emosi yang pernah ia alami. Nadia sengaja merancang ruang ini sebagai tempat untuk menyembuhkan luka, untuk membangun kembali dirinya sebagai wanita yang tidak hanya kuat, tapi tak terhentikan. Setiap pagi, Nadia memulai hari dengan rutinitas yang sama, meditasi selama 10 menit untuk menjernihkan pikiran, diikuti dengan secangkir kopi hitam dan tinjauan laporan harian dari timnya. Ia jarang muncul di kantor pusat Nexatech, memilih untuk mengelola perusahaan dari jarak jauh melalui Bima, CEO bayangan yang ia tunjuk, dan tim manajemen senior yang setia. Identitasnya sebagai pemilik Nexatech adalah rahasia yang dijaga ketat, hanya diketahui oleh beberapa orang terpercaya. Nadia suka bekerja di balik layar, membiarkan ide-idenya berbicara melalui produk dan inovasi perusahaan. Tapi kebohongan Lila mengubah segalanya. Nadia membuka ponselnya dan melihat notifikasi Instagram. Lila baru saja memposting foto lagi, kali ini dari sebuah acara teknologi di Bali. Ia mengenakan gaun merah menyala, berdiri di depan spanduk bertuliskan, Nexatech, masa depan teknologi. Captionnya berbunyi, membangun masa depan bersama tim terbaik di industri. Bersyukur bisa memimpin Nexatech ke puncak. Women in Tech Leadership. Nadia menggelengkan kepala, hampir tidak percaya pada keberanian Lila. Wanita itu bukan hanya mengklaim posisi CEO, tapi juga mulai mengambil kredit atas proyek-proyek yang sebenarnya adalah ide Nadia, seperti Connexpere. Yang lebih menyakitkan adalah melihat Reza di kolom komentar, menulis, "Keren banget, sayang. Kamu bikin aku bangga setiap hari." Nadia menutup aplikasi itu dengan cepat, merasa campuran antara kemarahan dan kelelahan. Ia tidak lagi mencintai Reza, cinta itu telah lama terkikis oleh pengkhianatannya. Tapi melihatnya begitu mudah mendukung kebohongan Lila membuat Nadia merasa dipermainkan. Dulu, Reza adalah orang yang mendengarkan ide-ide Nadia tentang teknologi, tentang bagaimana ia ingin mengubah dunia melalui inovasi. Sekarang, ia seolah-olah lupa bahwa Nexatech adalah mimpi Nadia, bukan Lila. Nadia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju jendela besar. Dari ketinggian ini, Jakarta tampak seperti lautan lampu yang berkilauan. Ia mengingat masa-masa awal membangun Nexatech. Ia masih mahasiswi saat itu, bekerja di kamar kos kecilnya dengan laptop bekas, menulis kode hingga larut malam. Ketika ia berhasil meluncurkan aplikasi pertama Nexatech, sebuah platform kolaborasi untuk startup, ia hampir tidak percaya bahwa mimpinya mulai menjadi kenyataan. Tapi perjalanan itu tidak mudah. Ada investor yang meremehkannya karena ia perempuan, mitra yang mencoba mengambil keuntungan, dan malam-malam panjang penuh keraguan. Namun, Nadia terus maju, didorong oleh tekad untuk membuktikan bahwa ia bisa. Sekarang, setelah bertahun-tahun kerja keras, Nexatech adalah nama yang disegani di dunia teknologi. Aplikasi mereka digunakan oleh jutaan orang, dari pelaku bisnis kecil hingga perusahaan multinasional. Dan di balik semua itu, Nadia adalah otaknya. Tapi Lila, dengan keberanian yang nyaris mengagumkan, berani mengklaim semua itu sebagai miliknya. Malam itu, Nadia mengadakan rapat virtual dengan tim manajemen seniornya. Layar laptopnya menampilkan wajah-wajah familiar. Bima, CEO bayangan yang selalu tenang dan profesional. Sari, kepala divisi pengembangan produk yang cerdas. Dan Dimas, direktur keuangan yang selalu penuh humor. Mereka adalah pilar Nexatech. Orang-orang yang tahu siapa Nadia sebenarnya dan setia padanya. "Nadia, kita perlu bicara soal Lila," kata Bima, suaranya serius. Dia mulai berbicara dengan klien atas nama CEO. Beberapa klien bingung karena mereka tahu saya yang menandatangani kontrak resmi. Sari mengangguk. Dia juga mengklaim bahwa Connexpere adalah idenya. Saya dengar dia akan presentasi di acara teknologi minggu depan. Dan dia bilang itu proyek pribadinya. Nadia menarik napas dalam-dalam. Saya tahu. Saya sudah melihat postingan-postingannya. Dia pikir dia bisa terus berbohong tanpa konsekuensi. Dimas menyela. Tapi, Nadia, kenapa kamu tidak langsung ungkap saja bahwa kamu pemiliknya? Buat dia diam sekali dan untuk selamanya. Nadia tersenyum kecil. Itu terlalu mudah. Dimas,
Saya ingin dia merasakan apa yang dia lakukan. Saya ingin dia berdiri di atas kebohongannya sendiri, lalu jatuh karena kebenaran. Bima mengangguk. Mengerti. Jadi, apa rencanamu untuk acara tahunan? Kamu bilang kamu akan hadir sebagai tamu spesial. Ya, jawab Nadia. Saya akan memberikan pidato. Tapi saya tidak akan langsung menyerang Lila. Saya akan membiarkan kebenaran berbicara sendiri. Kalian hanya perlu memastikan semua orang penting ada di sana. Klien, investor, media. Dan pastikan Lila merasa dia bintang acara itu. Sampai dia tidak lagi merasa begitu. Timnya tersenyum. Tahu bahwa Nadia punya rencana yang cerdas. Mereka sudah bekerja dengannya cukup lama untuk tahu bahwa ketika Nadia merencanakan sesuatu, hasilnya selalu luar biasa. Setelah rapat selesai, Nadia pergi ke gym pribadinya di penthouse. Ia menyalakan treadmill dan mulai berlari. Musik elektronik mengalun di telinganya melalui earphone. Berlari selalu membantunya berpikir jernih. Sambil keringat menetes, ia memikirkan Lila dan Reza. Ia tidak ingin membalas dendam karena kebencian. Ini bukan tentang itu. Ini tentang keadilan. Tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Lila mungkin berpikir ia bisa menipu dunia. Tapi Nadia tahu bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya. Malam itu, setelah mandi dan mengenakan piyama sutra, Nadia duduk di sofa dengan segelas anggur merah. Ia membuka laptopnya lagi. Kali ini untuk menulis draft pidato yang akan ia sampaikan di acara tahunan. Kata-katanya harus sempurna, tidak terlalu agresif, tapi cukup tajam untuk membuat Lila menyadari kesalahannya. Nadia mengetik dengan penuh fokus. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Di luar, Jakarta terus bergerak, penuh dengan ambisi dan mimpi. Tapi di dalam penthouse ini, Nadia Suryani sedang menyiapkan sesuatu yang akan mengguncang dunia Lila. Ia tidak akan membiarkan wanita itu mencuri mimpinya. Dan ketika saatnya tiba, Nadia akan berdiri di panggung, bukan sebagai korban, tapi sebagai ratu yang mengambil kembali tahtanya. Langit Jakarta mulai memerah di ujung senja, mencerminkan kilauan gedung-gedung pencakar langit yang mengelilingi kawasan bisnis Sudirman. Nadia Suryani berdiri di depan cermin besar di kamarnya, menyesuaikan blazer navy yang dipadukan dengan rok pensil hitam. Penampilannya sederhana namun elegan, mencerminkan kepribadiannya yang tidak suka berlebihan tapi tetap memancarkan otoritas. Malam ini adalah malam yang penting. Undangan untuk acara tahunan Nexatech telah tiba beberapa minggu lalu, dan Nadia tahu bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mulai meletakkan dasar rencananya. Namun, sebuah kejadian tak terduga di sore ini membuatnya harus menyesuaikan strategi. Pagi tadi, Nadia menerima telepon dari Bima, CEO bayangan Nexatech, yang terdengar sedikit panik, sesuatu yang jarang terjadi pada pria yang selalu tenang itu. Nadia, ada situasi, katanya dengan nada rendah. Lila mengundang dirinya sendiri ke pertemuan dengan klien besar dari Jepang sore ini. Dia bilang dia akan memimpin presentasi sebagai CEO. Klien ini penting, Nadia. Mereka bisa membawa kita ke pasar Asia Timur. Nadia mengerutkan kening. Merasakan campuran antara kekesalan dan peluang. Apa dia tahu saya akan hadir di acara tahunan? Tanyanya. Belum, jawab Bima. Tapi dia pasti akan melihatmu malam ini di kantor untuk rapat persiapan acara. Kami tidak bisa menghindarinya. Dia sudah bersikeras ikut. Nadia tersenyum tipis. Baik, biarkan dia ikut. Aku akan datang ke kantor sore ini. Tapi aku ingin kamu pastikan dia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Biarkan dia berpikir aku hanya tamu biasa untuk acara tahunan. Bima setuju, dan Nadia mulai mempersiapkan diri. Ia tahu bahwa pertemuan sore ini akan menjadi momen pertama ia bertemu Lila secara langsung sejak perceraiannya dengan Reza. Pikiran itu membuat jantungnya berdetak lebih kencang, tapi bukan karena takut. Ia merasa seperti seorang jenderal yang bersiap memasuki medan perang. Sore itu, Nadia tiba di kantor pusat Nexatech, sebuah gedung modern dengan fasad kaca yang memantulkan cahaya matahari sore. Ia memilih masuk melalui pintu samping yang jarang digunakan, menghindari keramaian lobi utama. Di dalam tas tangannya, ia membawa tablet yang berisi catatan tentang presentasi klien Jepang,
tapi pikirannya lebih fokus pada Lila. Ia ingin melihat sejauh mana wanita itu akan melangkah dengan kebohongannya. Di ruang rapat lantai 20, suasana sudah mulai ramai. Tim manajemen senior Nexatech berkumpul, bersama dengan beberapa staf kunci yang terlibat dalam persiapan acara tahunan. Bima berdiri di ujung meja, menjelaskan logistik acara, sementara Sari, kepala pengembangan produk, sibuk mengecek slide presentasi di laptopnya. Nadia masuk dengan tenang, mengangguk sopan pada beberapa wajah familiar, dan mengambil tempat duduk di sudut ruangan. Ia sengaja memilih posisi yang tidak mencolok, ingin mengamati tanpa menarik perhatian. Kemudian, pintu ruang rapat terbuka, dan Lila masuk dengan langkah penuh percaya diri. Ia mengenakan gaun hijau zamrud yang mencolok, sepatu hak tinggi yang berderit di lantai marmer, dan tas desainer yang seolah-olah berteriak, "Lihat aku." Rambut pirangnya ditata sempurna, dan senyumnya lebar saat ia menyapa ruangan. "Selamat sore, semua. Maaf sedikit terlambat. Ada urusan penting dengan klien," katanya dengan nada yang terlalu manis. Nadia menahan diri untuk tidak memutar mata. Ia memperhatikan bagaimana Lila bergerak, bagaimana ia berbicara dengan nada otoritas yang dipaksakan, seolah-olah semua orang di ruangan ini bekerja untuknya. Bima, yang sudah tahu rencana Nadia, hanya mengangguk sopan dan memperkenalkan agenda rapat. "Kita akan membahas detail acara tahunan, termasuk pidato tamu spesial kita," katanya, melirik sekilas ke arah Nadia. Lila, yang baru saja duduk di kursi dekat Bima, memandang ke arah Nadia dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. "Oh, tamu spesial?" tanyanya, suaranya penuh rasa sok akrab. "Siapa dia? Aku belum diberitahu." Bima tersenyum kecil. "Ini Nadia Suryani, seorang konsultan teknologi yang akan memberikan pidato inspiratif di acara kita." Nadia menahan senyum saat mendengar deskripsi, konsultan teknologi. Ia mengangguk pada Lila, menjaga ekspresinya netral. "Senang bertemu dengan Anda," katanya dengan nada yang sopan namun dingin. Lila menatap Nadia dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang menilai ancaman. "Nadia Suryani, nama yang familiar," katanya, nadanya sedikit merendahkan. "Apa kamu pernah bekerja di industri ini sebelumnya? Aku merasa pernah mendengar namamu." Nadia hampir tergoda untuk menjawab dengan sindiran, tapi ia menahan diri. "Oh, mungkin saja. Dunia teknologi kan kecil," jawabnya dengan senyum tipis, sengaja membiarkan Lila penasaran. Rapat berlangsung dengan Lila mendominasi percakapan, berbicara tentang visinya untuk Nexatech dan bagaimana acara tahunan ini akan menjadi momen bersejarah bagi perusahaan. Nadia duduk diam, mendengarkan dengan penuh perhatian, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut Lila. Ia memperhatikan bagaimana wanita itu melebih-lebihkan perannya, mengklaim ide-ide yang sebenarnya berasal dari tim pengembangan, dan bahkan menyebut Conexpert sebagai karya terbesarnya. Nadia merasa campuran antara jijik dan kagum. Jijik karena kebohongan Lila, tapi kagum pada keberaniannya untuk berbohong begitu besar di depan orang-orang yang tahu kebenaran. Setelah rapat selesai, Lila mendekati Nadia, masih dengan senyum yang dibuat-buat. "Jadi, Nadia, apa yang akan kamu bicarakan di pidatomu? Sesuatu tentang tren teknologi. Mungkin? Aku bisa memberi saran kalau kamu butuh, soalnya aku cukup paham dengan industri ini," katanya, suaranya penuh nada merendahkan. Nadia tersenyum, kali ini dengan sedikit kilau di matanya. "Terima kasih atas tawarannya, Lila. Tapi aku pikir aku sudah punya ide yang cukup menarik. Aku yakin pidatoku akan membuat orang-orang terkejut." Lila tertawa kecil, tapi ada ketegangan di matanya. "Bagus. Aku suka kejutan. Kita lihat saja nanti." Nadia hanya mengangguk, lalu berpamitan dan meninggalkan ruangan. Di dalam lift menuju lantai parkir, ia menarik napas panjang. Pertemuan singkat dengan Lila tadi seperti percikan api yang menyulut tekadnya. Wanita itu tidak hanya sombong, tapi juga berbahaya. Berbahaya karena ia percaya kebohongannya sendiri. Tapi Nadia tidak akan membiarkan Lila terus berjalan di atas mimpinya. Malam itu, di penthouse-nya,
Nadia duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Ia mulai menyusun rencana yang lebih rinci untuk acara tahunan. Pidatonya harus sempurna, tidak hanya untuk mengungkap kebenaran, tapi juga untuk menginspirasi semua orang yang hadir. Ia ingin menunjukkan bahwa Nexatech bukan hanya tentang teknologi, tapi tentang integritas, kerja keras, dan visi sejati. Dan yang terpenting, ia ingin Lila melihat bahwa ia telah memilih lawan yang salah. Nadia mengetik dengan penuh fokus. Kata-kata mengalir seperti sungai. Ia membayangkan momen ketika ia berdiri di panggung, dengan ratusan pasang mata tertuju padanya, termasuk mata Lila. Ia tidak akan menyerang secara langsung. Itu bukan gayanya. Tapi ia akan membiarkan kebenaran berbicara, dan ketika itu terjadi, Lila akan menyadari bahwa panggung yang ia pikir miliknya sebenarnya adalah milik Nadia. Saat jam menunjukkan tengah malam, Nadia menutup laptopnya dan berjalan ke balkon. Angin malam Jakarta terasa sejuk di kulitnya, dan ia menatap kota yang tidak pernah tidur. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa pertemuan tak terduga dengan Lila hari ini adalah awal dari sesuatu yang besar. Ini bukan hanya tentang membuktikan siapa pemilik Nexatech, tapi tentang mempertahankan warisannya. Dan Nadia Suryani tidak akan mundur. Hujan gerimis membasahi jalan-jalan Jakarta, menciptakan pantulan lampu neon yang berkilau di trotoar basah. Di dalam penthouse-nya, Nadia Suryani duduk di meja kerja kayu mahoni yang ramping, dikelilingi oleh tumpukan dokumen digital dan secangkir teh chamomile yang masih mengepul. Layar laptopnya menampilkan email, laporan, dan tangkapan layar postingan media sosial Lila, bukti-bukti yang telah ia kumpulkan selama beberapa minggu terakhir. Pertemuan tak terduga dengan Lila di rapat kemarin membuat Nadia semakin yakin bahwa ia harus bertindak dengan cerdas. Ini bukan hanya tentang mengungkap kebohongan Lila, tapi tentang melakukannya dengan cara yang akan membuat wanita itu tidak bisa bangkit lagi dari rasa malunya. Nadia bukan tipe yang suka drama. Ia lebih suka menyelesaikan masalah dengan logika dan strategi, seperti saat ia membangun Nexatech dari sebuah ide sederhana menjadi raksasa teknologi. Tapi kebohongan Lila telah melintasi batas yang tidak bisa ia toleransi. Mengklaim posisi CEO adalah satu hal, tapi merendahkan Nadia di depan umum, mencuri kredit atas kerja kerasnya, dan berparade seolah-olah ia adalah otak di balik Connexpere, adalah penghinaan yang tidak bisa Nadia biarkan begitu saja. Namun, ia tahu bahwa kemarahan tidak akan membawanya jauh. Ia membutuhkan rencana yang matang. Dan malam ini adalah malam untuk menyempurnakan setiap detailnya. Nadia membuka dokumen baru di laptopnya dan mulai menulis daftar langkah-langkah yang akan ia ambil menjelang acara tahunan Nexatech, yang kini tinggal 3 minggu lagi. Ia mengetik dengan cepat. Jari-jarinya bergerak dengan presisi seperti seorang pianis memainkan simfoni. Langkah pertama adalah mengumpulkan lebih banyak bukti tentang kebohongan Lila. Nadia tahu bahwa wanita itu tidak hanya berbohong di media sosial, tapi juga dalam komunikasi internal perusahaan. Ia menghubungi Sari, kepala pengembangan produk, melalui aplikasi pesan terenkripsi. Sari, aku butuh semua email yang Lila kirim ke klien dengan tanda tangan, CEO Nexatech. Bisa kamu kumpulkan dalam 2 hari? Tulis Nadia. Tak lama, Sari membalas. Sudah kutahu kamu akan minta ini. Aku sudah mulai mengarsipkannya sejak dia mulai aneh-aneh. Aku kirim besok pagi. Nadia tersenyum. Timnya adalah aset terbesarnya, dan kesetiaan mereka adalah bukti bahwa ia telah membangun budaya perusahaan yang kuat. Ia melanjutkan ke langkah berikutnya, memastikan bahwa acara tahunan akan menjadi panggung yang sempurna untuk mengungkap kebenaran. Nadia menghubungi Bima, CEO Bayangan, untuk mengatur daftar tamu. Ia ingin memastikan bahwa semua klien besar, investor, dan media ternama hadir. Jika Lila ingin bermain di panggung besar, Nadia akan memberinya panggung itu, dan kemudian menarik karpet dari bawah kakinya. Bima, pastikan kita undang semua klien strategis, terutama yang dari Jepang. Juga, hubungi media teknologi besar seperti Tech Asia dan Kompas Tekno. Aku ingin acara ini ramai. Tulis Nadia dalam email. Bima membalas dalam hitungan menit. Sudah diurus. Aku juga akan memastikan Lila mendapat tempat duduk di baris depan. Dia pasti akan merasa seperti ratu. Sampai pidatomu dimulai.
Nadia terkekeh membaca pesan itu. Bima selalu tahu cara membaca pikirannya. Ia melanjutkan menyusun rencana. Kali ini fokus pada pidatonya. Ia ingin pidato itu tidak hanya mengungkap kebenaran tentang kepemilikan Nexatech, tapi juga menginspirasi audiens. Nadia bukan hanya ingin mempermalukan Lila, ia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa seorang wanita bisa membangun kerajaan teknologi tanpa perlu berteriak tentangnya di media sosial. Ia mulai menulis draft awal, memilih kata-kata yang kuat namun elegan, yang akan membuat audiens terpukau sekaligus membuat Lila menyadari kesalahannya. Sambil mengetik, Nadia teringat masa-masa awal Nexatech. Ia masih ingat malam-malam panjang di kosannya, ketika ia harus memilih antara membayar tagihan listrik atau membeli domain untuk situs web perusahaan. Ia ingat saat ia mempresentasikan ide Connexpere kepada investor pertama, yang tertawa dan berkata, "Wanita muda, ini terlalu ambisius. Teknologi seperti ini bukan untuk startup kecil." Tapi Nadia tidak menyerah. Ia bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan membuktikan bahwa mimpinya bukan hanya ambisi kosong. Sekarang, aplikasi itu digunakan oleh jutaan orang, dan Lila berani mengklaimnya sebagai miliknya. Nadia menutup laptopnya sejenak dan berjalan ke dapur untuk mengisi ulang tehnya. Di luar, hujan masih turun, menciptakan ritme lembut di jendela kaca. Ia memikirkan Reza, mantan suaminya, yang kini sepenuhnya mendukung Lila. Nadia tidak lagi merasa sakit hati karena kehilangan Reza. Ia sudah move on dari itu. Tapi ia tidak bisa memaafkan bagaimana Reza begitu mudah melupakan perjuangan mereka bersama di awal pernikahan. Ketika Nadia masih berjuang membangun Nexatech dan Reza berjanji akan selalu mendukungnya. Sekarang, pria itu seolah-olah tidak pernah mengenal Nadia yang sebenarnya. Kembali ke meja kerjanya, Nadia membuka folder digital yang berisi dokumen-dokumen penting Nexatech. Ia menemukan kontrak awal perusahaan, yang ditandatangani atas namanya sebagai pendiri dan pemilik mayoritas. Ada juga laporan rapat Dewan Direksi yang mencatat keputusannya untuk tetap anonim, menunjuk Bima sebagai wajah publik perusahaan. Dokumen-dokumen ini akan menjadi senjata rahasianya di acara tahunan. Ia tidak akan menggunakannya secara langsung, itu terlalu kasar. Tapi ia akan memastikan timnya siap untuk menyebarkannya jika Lila mencoba membela diri dengan kebohongan lain. Nadia juga menghubungi Dimas, Direktur Keuangan, untuk memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disusun dengan rapi untuk acara tersebut. "Dimas, aku ingin laporan tahunan kita menonjolkan pencapaian Connexpere dan tim di baliknya. Pastikan nama-nama asli dari tim pengembangan disebutkan. Lila tidak boleh mendapat kredit atas ini," tulisnya. Dimas, yang selalu penuh humor, membalas, "Tenang, bos. Aku akan buat laporan itu bersinar seperti berlian, dan Lila akan terlihat seperti batu kerikil di pinggir jalan." Nadia tertawa, merasa sedikit lebih ringan. Timnya adalah keluarga baginya, dan dukungan mereka membuatnya semakin yakin bahwa rencananya akan berhasil. Ia kembali ke draft pidatonya, menambahkan beberapa kalimat yang dengan halus akan menyinggung kebohongan tanpa menyebut nama Lila secara langsung. Ia ingin audiens menyimpulkan sendiri siapa yang berbohong, membuat Lila terjebak dalam jaring kebohongannya sendiri. Saat malam semakin larut, Nadia berdiri dan berjalan ke balkon. Hujan telah reda, meninggalkan udara segar yang bercampur dengan aroma kota. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan energi baru mengalir dalam dirinya. Ini bukan balas dendam dalam arti yang picik. Ini tentang keadilan. Tentang mempertahankan apa yang telah ia bangun dengan keringat dan air mata. Lila mungkin berpikir ia bisa mencuri sorotan, tapi Nadia akan menunjukkan bahwa panggung sejati hanya milik mereka yang benar-benar berjuang untuknya. Sebelum tidur, Nadia membuka Instagram Lila sekali lagi, hanya untuk melihat apa yang wanita itu posting. Kali ini, Lila memamerkan foto dirinya di sebuah kafe mewah, dengan caption, "Merayakan kesuksesan Nexatech dengan kopi terbaik. Menjadi CEO berarti tidak pernah berhenti bekerja. Tapi aku menyukainya. Boss Lady." Nadia menggelengkan kepala. Tapi kali ini ia tidak merasa marah. Ia merasa siap. Acara tahunan akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Dan Nadia akan memastikan bahwa Lila tidak akan pernah lupa malam itu.
Dengan tekad yang membara, Nadia mematikan lampu dan menuju kamar tidur. Ia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tapi ia sudah bisa melihat akhirnya, dan itu adalah akhir di mana ia berdiri tegak sebagai pemenang. Pagi di Jakarta terasa lebih hidup dari biasanya, dengan langit cerah yang seolah-olah menyambut acara besar malam ini. Di penthouse-nya, Nadia Suryani berdiri di depan cermin besar, mengenakan gaun hitam sederhana namun anggun yang menonjolkan auranya sebagai seorang pemimpin. Gaun itu dipilih dengan hati-hati, tidak terlalu mencolok seperti gaya Lila, tapi cukup memukau untuk menarik perhatian tanpa perlu berteriak. Rambutnya ditata dalam sanggul rendah yang rapi, dan anting-anting berlian kecil menjadi satu-satunya perhiasan yang ia kenakan. Hari ini adalah hari yang telah ia rencanakan selama berminggu-minggu, dan Nadia merasa seperti seorang ksatria yang siap memasuki medan perang. Acara tahunan Nexatek akan diadakan malam ini di sebuah ballroom mewah di Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD. Ini adalah acara terbesar perusahaan tahun ini, dihadiri oleh ratusan tamu penting, klien dari seluruh Asia, investor ternama, media teknologi terkemuka, dan tentu saja, seluruh karyawan Nexatek. Nadia tahu bahwa ini adalah panggung sempurna untuk mengungkap kebenaran tentang kepemilikan perusahaan dan menghentikan kebohongan Lila sekali untuk selamanya. Tapi ia harus melakukannya dengan elegan, tanpa kehilangan kelas yang telah menjadi ciri khasnya. Pagi itu, Nadia menghabiskan waktu untuk meninjau ulang pidatonya. Ia duduk di meja makan dengan pemandangan kota sebagai latar belakang, membaca setiap baris dengan cermat. Kata-katanya telah disusun dengan hati-hati untuk menceritakan perjalanan Nexatek, dari ide sederhana di kamar kos, hingga menjadi raksasa teknologi. Ia juga menaburkan petunjuk halus tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam kepemimpinan, yang ia tahu akan mengena langsung pada Lila. Nadia tidak ingin terlihat seperti sedang menyerang. Ia ingin audiens sendiri yang menyimpulkan kebenaran. Sebelum berangkat ke hotel, Nadia menerima telepon dari Bima. Semuanya sudah diatur, Nadia, katanya dengan nada penuh percaya diri. Klien Jepang ada di baris depan, media sudah tiba, dan laporan tahunan dengan kredit tim pengembangan sudah dicetak. Oh, dan Lila, dia sudah di ballroom sejak pagi, sibuk memastikan semua orang tahu dia, pemimpin acara. Nadia tersenyum kecil. Bagus, biarkan dia menikmati momennya. Itu tidak akan bertahan lama. Setelah menutup telepon, Nadia mengambil tas tangannya dan berjalan menuju mobil yang sudah menunggu di lobi apartemen. Sopirnya, Pak Budi, yang sudah bekerja dengannya selama bertahun-tahun, membukakan pintu dengan senyum ramah. Hari besar, Bu Nadia? Tanyanya. Lebih dari besar, Pak. Jawab Nadia sambil masuk ke dalam mobil. Hari ini adalah hari kebenaran. Perjalanan ke hotel terasa singkat, meskipun jalanan Jakarta dipenuhi kemacetan seperti biasa. Nadia menggunakan waktu itu untuk menenangkan pikirannya, mendengarkan playlist klasik yang selalu membantunya fokus. Ia memikirkan perjalanan panjangnya membangun Nexatek, semua malam tanpa tidur, semua penolakan dari investor, dan semua momen ketika ia hampir menyerah. Tapi ia juga memikirkan kemenangan-kemenangannya, peluncuran aplikasi pertama, ekspansi ke pasar internasional, dan tentu saja, Conexpere, yang kini menjadi tulang punggung kesuksesan perusahaan. Lila mungkin berpikir ia bisa mencuri sorotan, tapi Nadia tahu bahwa kebenaran selalu lebih kuat dari kebohongan. Sesampainya di hotel, Nadia disambut oleh tim panitia acara. Mereka mengantarnya ke ruang tunggu VIP, tempat ia bisa mempersiapkan diri sebelum naik ke panggung. Di dalam ruangan, ia bertemu dengan Sari dan Dimas, yang keduanya tampak bersemangat namun sedikit tegang. Nadia, ballroom penuh sesak, kata Sari, matanya berbinar. Semua orang menantikan pidatomu. Lila masih di luar sana, berfoto dengan tamu dan berbicara seolah-olah dia yang mengatur semuanya. Dimas menyela dengan tawa kecil. Dia bahkan bilang ke salah satu wartawan bahwa Conexpere adalah visi pribadinya. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa di depannya. Nadia mengangguk, menjaga ekspresinya tenang. Biarkan dia. Semakin tinggi dia memanjat, semakin keras dia akan jatuh. Beberapa menit sebelum acara dimulai,
Nadia mengintip ke ballroom melalui celah tirai. Ruangan itu megah, dengan lampu kristal yang berkilauan di langit-langit dan meja-meja bundar yang dihias dengan bunga segar. Tamu-tamu berpakaian formal, berbincang dengan penuh antusiasme. Di tengah kerumunan, Nadia melihat Lila, yang mengenakan gaun emas yang mencolok, berpose untuk foto dengan beberapa klien. Di sampingnya, Reza berdiri dengan senyum kaku, seolah-olah ia tahu bahwa istrinya sedang bermain dengan api tapi tidak bisa menghentikannya. Nadia merasakan sedikit getaran di dadanya saat melihat Reza. Bukan karena cinta, itu sudah lama hilang, tapi karena kenangan tentang bagaimana ia pernah mempercayai pria itu. Tapi ia cepat mengusir pikiran itu. Malam ini bukan tentang Reza, bukan tentang masa lalu. Ini tentang masa depan Nexatech dan tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya. Acara dimulai dengan sambutan dari Bima, yang naik ke panggung dengan penuh percaya diri. Ia berbicara tentang pencapaian Nexatech selama setahun terakhir, menyebutkan angka-angka mengesankan dan proyek-proyek inovatif. Ia juga memperkenalkan Lila sebagai manajer hubungan masyarakat yang berdedikasi, sebuah deskripsi yang membuat Nadia tersenyum kecil di ruang tunggu. Bima sengaja tidak menyebut Lila sebagai CEO, dan Nadia bisa membayangkan betapa kesalnya wanita itu saat mendengarnya. Setelah Bima, giliran Lila naik ke panggung. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, seolah-olah seluruh ruangan adalah miliknya. Dalam sambutannya, ia berbicara tentang visinya untuk Nexatech, tentang bagaimana ia memimpin tim menuju inovasi, dan bahkan menyebut Conexpert sebagai mimpi yang ia wujudkan. Nadia, yang mendengarkan dari ruang tunggu melalui AirPitch, hampir tidak bisa menahan tawa. Lila benar-benar telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Ketika Lila turun dari panggung, disambut tepuk tangan sopan, Bima kembali naik untuk memperkenalkan tamu spesial. Malam ini, kita sangat beruntung memiliki seseorang yang telah menjadi inspirasi di balik banyak pencapaian Nexatech. Mari kita sambut Nadia Suryani. Nadia menarik napas dalam-dalam, merapikan gaunnya, dan melangkah keluar dari ruang tunggu. Saat ia berjalan menuju panggung, ia bisa merasakan ratusan pasang mata tertuju padanya. Di baris depan, ia melihat Lila, yang tampak bingung namun tetap berusaha menjaga senyumnya. Reza, di sampingnya, tampak gelisah, seolah-olah ia tahu sesuatu akan terjadi. Nadia naik ke panggung dengan langkah mantap, mengambil mikrofon, dan tersenyum pada audiens. Selamat malam, para tamu terhormat, teman-teman, dan keluarga Nexatech, katanya dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. Malam ini, saya ingin berbagi dengan kalian sebuah cerita tentang mimpi, perjuangan, dan kebenaran. Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Nadia tahu bahwa momen ini adalah awal dari akhir bagi kebohongan Lila. Ia siap untuk mengambil kendali, tidak hanya atas panggung ini, tapi atas warisannya. Dan malam ini, dunia akan tahu siapa Nadia Suryani sebenarnya. Ballroom Hotel Bintang 5 di kawasan SCBD Jakarta dipenuhi gemerlap cahaya lampu kristal dan aroma bunga segar yang menghias setiap meja. Ratusan tamu, mulai dari klien internasional, investor, hingga wartawan teknologi, duduk dengan penuh antusiasme, menantikan pidato dari Nadia Suryani. Di panggung, Nadia berdiri dengan tenang, mikrofon di tangan, dan senyum tipis yang menyembunyikan badai tekad di dalam dirinya. Sorot lampu sorot menerangi gaun hitamnya yang elegan, membuatnya tampak seperti sosok yang memancarkan otoritas tanpa perlu berteriak. Di baris depan, Lila Saraswati duduk dengan senyum kaku, sementara Reza di sampingnya tampak gelisah. Matanya melirik-lirik seolah mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Nadia menarik napas dalam-dalam, lalu memulai. Selamat malam, para tamu terhormat, mitra, karyawan, dan teman-teman Nexatech, katanya dengan suara yang jernih dan penuh percaya diri. Saya merasa tersanjung bisa berdiri di hadapan kalian malam ini, di tengah perayaan atas kerja keras dan inovasi yang telah membawa Nexatech ke posisi yang kita nikmati sekarang. Tapi malam ini, saya tidak hanya ingin berbicara tentang angka atau pencapaian. Saya ingin berbagi cerita tentang bagaimana perusahaan ini lahir, dan tentang apa yang benar-benar penting dalam membangun sesuatu yang abadi.
Audiens mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa di antaranya mencatat, sementara yang lain mengangguk setuju. Nadia melanjutkan. Suaranya mengalir seperti sungai yang tenang namun kuat. 7 tahun lalu, Nexatech hanyalah sebuah ide di kepala seorang wanita muda yang duduk di kamar kos kecil dengan laptop bekas. Wanita itu bermimpi untuk menciptakan teknologi yang tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tapi juga cara kita terhubung satu sama lain. Dia menghadapi penolakan, keraguan, dan bahkan cemoohan dari mereka yang menganggap mimpinya terlalu besar. Tapi dia tidak menyerah. Nadia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Ia melirik sekilas ke arah Lila, yang kini duduk dengan ekspresi yang mulai berubah dari percaya diri menjadi bingung. Reza, di sampingnya, tampak semakin tidak nyaman. Tangannya meremas gelas anggur di depannya. Nadia tersenyum kecil, lalu melanjutkan. Wanita itu adalah saya. Saya adalah pendiri Nexatech, dan saya adalah orang yang menanam benih untuk setiap inovasi yang kalian lihat hari ini, termasuk Connexpere, aplikasi yang kini digunakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Desahan kecil terdengar dari audiens, terutama dari mereka yang tidak tahu identitas sejati Nadia. Beberapa karyawan Nexatech saling berpandangan, tersenyum penuh kagum, sementara wartawan mulai mengetik dengan cepat di tablet mereka. Lila, di baris depan, tampak membeku. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi panik yang ia coba sembunyikan dengan menundukkan kepala. Nadia tidak langsung menyerang Lila. Ia tahu bahwa kebenaran akan lebih kuat jika disampaikan dengan elegan. Membangun Nexatech bukanlah perjalanan yang mudah, lanjutnya. Ada saat-saat ketika saya harus memilih antara membayar tagihan atau melanjutkan proyek. Ada malam-malam ketika saya bekerja hingga subuh, menulis kode, merancang strategi, dan meyakinkan investor yang meragukan kemampuan seorang wanita muda di dunia teknologi. Tapi yang membuat saya terus maju adalah keyakinan bahwa integritas dan kerja keras selalu menang. Di Nexatech, kami menghargai mereka yang jujur pada diri mereka sendiri dan pada tim mereka. Kami tidak membangun perusahaan ini dengan kebohongan atau klaim palsu. Kata-kata terakhir itu seperti anak panah yang ditujukan langsung ke Lila, meskipun Nadia tidak pernah menyebut namanya. Audiens mulai berbisik, beberapa di antaranya melirik ke arah Lila, yang kini duduk dengan wajah pucat. Reza mencoba memegang tangan Lila untuk menenangkannya, tapi wanita itu menarik tangannya dengan kasar, seolah-olah menolak kenyataan yang mulai menimpanya. Nadia melanjutkan pidatonya, beralih ke pencapaian Nexatech. Ia menyebutkan nama-nama tim pengembangan yang sebenarnya di balik Connexpere, memberikan kredit kepada Sari dan timnya atas kerja keras mereka. Inovasi sejati lahir dari kolaborasi, katanya. Bukan dari satu orang yang mengklaim semua pujian, tapi dari tim yang bekerja bersama untuk mewujudkan visi. Saya bangga bisa memimpin tim seperti itu. Meskipun selama ini saya memilih untuk tetap di belakang layar. Saat ia berbicara, Nadia memperhatikan reaksi audiens. Investor dari Jepang, yang duduk di baris kedua, mengangguk penuh kekaguman. Wartawan dari Tech Asia tampak sibuk mencatat, sementara beberapa karyawan Nexatech tersenyum lebar, seolah-olah mereka akhirnya bisa bernapas lega setelah sekian lama menyimpan rahasia tentang identitas Nadia. Tapi yang paling menarik perhatian Nadia adalah Lila. Wanita itu kini menunduk. Tangannya gemetar saat ia mencoba menyesap air dari gelas di depannya. Nadia tahu bahwa kebohongan Lila sedang runtuh, dan ia belum selesai. Sebagai pendiri Nexatech, lanjut Nadia, saya memilih untuk tidak menjadi wajah publik perusahaan karena saya percaya bahwa karya kita harus berbicara sendiri. Tapi malam ini, saya merasa perlu untuk melangkah ke depan, untuk menghormati kerja keras tim saya dan untuk memastikan bahwa cerita Nexatech diceritakan dengan jujur. Kami adalah perusahaan yang dibangun atas kebenaran, bukan ilusi. Kata, ilusi, itu seperti pukulan terakhir. Lila tiba-tiba berdiri, wajahnya merah padam, dan berjalan cepat menuju pintu keluar ballroom, diikuti oleh Reza yang tampak kebingungan. Audiens memperhatikan kepergian mereka, dan bisik-bisik semakin keras. Nadia tetap tenang, tidak mengomentari kepergian Lila. Ia tahu bahwa tindakan wanita itu sudah cukup berbicara untuk dirinya sendiri.
Nadia menutup pidatonya dengan nada yang penuh harapan. Malam ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk terus mendukung Nexatech, bukan hanya karena teknologi kami, tapi karena nilai-nilai yang kami junjung. Mari kita bangun masa depan bersama, dengan integritas, kolaborasi, dan mimpi yang tidak pernah padam. Terima kasih. Ballroom meledak dalam tepuk tangan yang meriah. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberikan standing ovation untuk Nadia. Ia tersenyum, merasakan gelombang kepuasan yang hangat di dadanya. Ini bukan hanya tentang mempermalukan Lila, ini tentang mengambil kembali narasi yang menjadi haknya. Ia melirik ke arah Bima, yang mengangguk penuh kebanggaan, dan Sari, yang tampak ingin berlari ke panggung untuk memeluknya. Saat Nadia turun dari panggung, beberapa tamu mendekatinya, ingin berjabat tangan dan mengucapkan selamat. Wartawan dari Kompas Tekno langsung meminta wawancara, sementara investor Jepang menyatakan keinginannya untuk memperdalam kemitraan. Tapi di tengah semua itu, pikiran Nadia tertuju pada Lila. Ia tahu bahwa kepergian wanita itu dari ballroom adalah tanda bahwa kebohongannya telah terbongkar. Tapi Nadia juga tahu bahwa ini belum selesai. Lila mungkin akan mencoba membela diri, dan Nadia harus siap untuk langkah berikutnya. Malam itu, saat ia kembali ke ruang tunggu VIP untuk mengambil barang-barangnya, Bima mendekatinya dengan senyum lebar. Kamu luar biasa di atas sana, Nadia. Lila tidak akan bisa menunjukkan muka lagi setelah ini. Nadia mengangguk, tapi matanya penuh tekad. Ini baru permulaan, Bima. Saya ingin memastikan Nexatech tetap berdiri di atas kebenaran, dan saya tidak akan membiarkan siapapun mencuri itu dari kita lagi. Saat ia meninggalkan hotel dan melangkah ke dalam mobilnya, Nadia merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Pidatonya telah mengguncang dunia Lila, tapi yang lebih penting, ia telah mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin sejati Nexatech. Malam ini adalah kemenangan, tapi Nadia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga warisannya baru saja dimulai. Ballroom hotel masih bergema dengan tepuk tangan yang meriah saat Nadia Suryani melangkah turun dari panggung. Sorot lampu sorot mengikuti langkahnya yang anggun, dan ratusan pasang mata penuh kagum mengiringinya. Pidatonya tadi malam bukan hanya sebuah pengungkapan, tapi juga pernyataan kuat tentang siapa dia sebenarnya. Pendiri Nexatech, otak di balik Conexpere, dan wanita yang tidak akan membiarkan mimpinya dicuri. Namun, di tengah sorak-sorai dan pujian, pikiran Nadia tertuju pada Lila Saraswati, yang beberapa menit lalu bergegas meninggalkan ballroom dengan wajah pucat dan langkah tergesa. Nadia tahu bahwa kebenaran telah mengguncang dunia Lila, tapi ia juga tahu bahwa wanita seperti Lila tidak akan menyerah begitu saja. Saat Nadia masuk ruang tunggu VIP untuk mengambil tasnya, ia disambut oleh Bima, Sari, dan Dimas, yang semuanya tampak seperti baru saja menyaksikan pertunjukan terbaik dalam hidup mereka. Nadia, itu luar biasa, seru Sari. Matanya berbinar. Kamu lihat wajah Lila? Dia seperti kehilangan jiwa saat kamu bilang kamu pendiri Nexatech. Dimas tertawa, menambahkan. Dan Reza. Pria itu kelihatan ingin menyusut jadi debu. Aku yakin dia tidak tahu apa yang Lila lakukan sampai malam ini. Bima, yang selalu lebih tenang, mengangguk. Kamu melakukannya dengan sangat elegan. Nadia, tidak ada serangan pribadi. Hanya kebenaran murni. Tapi sekarang apa? Lila pasti akan coba membela diri. Nadia mengambil tasnya dan menatap timnya dengan senyum tipis. Biarkan dia mencoba. Kebenaran ada di pihak kita, dan kita punya bukti untuk mendukungnya. Pastikan semua dokumen, kontrak pendirian, catatan rapat dewan, dan email Lila yang mengklaim sebagai CEO, siap jika kita perlu merilisnya ke media atau klien. Sementara itu, di luar ballroom, Lila duduk di lobi hotel. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan diri dengan segelas air. Reza berdiri di sampingnya. Wajahnya penuh kebingungan dan kemarahan. Lila, apa maksudnya ini? Tanyanya dengan suara rendah tapi tajam. Kamu bilang kamu CEO Nexatech. Tapi Nadia, dia bilang dia pendirinya? Apa yang sebenarnya terjadi? Lila memalingkan wajah. Matanya berkaca-kaca tapi penuh amarah. Kamu tidak mengerti, Reza. Aku
Aku hanya ingin membangun citra. Aku harus terlihat besar di depan klien, di depan media. Nadia itu cuma iri karena aku lebih bersinar daripada dia. Reza menggelengkan kepala. Frustrasi. Lila, ini bukan soal bersinar. Kamu berbohong. Dan sekarang semua orang tahu. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Lila tidak menjawab. Ia bangkit, merapikan gaun emasnya yang kini terasa terlalu mencolok, dan berjalan menuju mobil mereka. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebohongannya telah terbongkar. Tapi ia tidak siap untuk menyerah. Ia mulai menyusun rencana untuk membela diri, mungkin dengan mengklaim bahwa ia salah paham tentang perannya atau bahwa Nadia sengaja memutarbalikkan fakta. Tapi di dalam lubuk hatinya, ia tahu bahwa pertempuran ini sudah kalah. Kembali di ballroom, acara berlanjut dengan suasana yang semakin meriah. Wartawan dari Tech Asia dan Kompas Tekno mendekati Nadia untuk wawancara, sementara klien dari Jepang menyatakan kekaguman mereka atas visinya. Salah satu investor, seorang pria parubaya dari Singapura, bahkan berkata, "Kami selalu tahu Nexatech punya pemimpin hebat, tapi tidak tahu itu Anda, Nona Suryani. Kami ingin membahas ekspansi lebih lanjut." Nadia menanggapi semua pujian dengan rendah hati, tapi di dalam dirinya, ia merasa seperti telah memenangkan pertempuran penting. Namun, ia juga tahu bahwa ini belum selesai. Lila mungkin telah meninggalkan ballroom, tapi wanita itu pasti akan mencoba membalas, entah dengan pernyataan di media sosial atau dengan berbicara kepada klien. Nadia harus siap. Malam itu, setelah acara selesai, Nadia kembali ke penthouse-nya. Ia duduk di sofa dengan segelas anggur merah, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Teleponnya bergetar tanpa henti dengan pesan dari timnya dan beberapa kolega yang mengucapkan selamat atas pidatonya. Tapi satu pesan menarik perhatiannya, dari seorang wartawan yang hadir di acara tersebut. "Nona Nadia, kami mendengar ada kebingungan soal kepemimpinan Nexatech. Bisakah kami mendapat pernyataan resmi tentang klaim Lila Saraswati sebagai CEO?" Nadia tersenyum. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menutup babak ini dengan tegas. Ia menulis balasan singkat. "Saya menghargai pertanyaan Anda. Sebagai pendiri dan pemilik Nexatech, saya bisa mengonfirmasi bahwa Bima Santoso adalah CEO kami, dan tim manajemen senior kami telah bekerja keras untuk membawa perusahaan ini ke puncak. Klaim lain tentang kepemimpinan adalah kesalahpahaman yang akan kami klarifikasi secara internal. Terima kasih." Pesan itu dikirim, dan Nadia tahu bahwa esok pagi, berita tentang kebenaran Nexatech akan menyebar. Ia juga tahu bahwa timnya sedang mempersiapkan pernyataan resmi untuk dikirim ke klien dan mitra, memastikan bahwa reputasi perusahaan tetap utuh. Sementara itu, di apartemen mereka, Lila duduk di depan laptop, mengetik dengan panik di akun media sosialnya. Ia mencoba menyusun postingan untuk menjelaskan situasi, tapi setiap kalimat yang ia tulis terasa lemah. "Saya mungkin telah salah menyampaikan peran saya di Nexatech," tulisnya, lalu menghapusnya. "Saya hanya ingin menginspirasi orang lain." Coba ia tulis lagi, tapi itu juga dihapus. Akhirnya, ia menutup laptopnya dan menangis, menyadari bahwa tidak ada kata-kata yang bisa menyelamatkannya dari rasa malu ini. Reza, yang duduk di sisi lain ruangan, memandangnya dengan ekspresi campur aduk. "Lila, kenapa kamu tidak jujur dari awal?" tanyanya pelan. "Kamu tahu Nadia adalah mantan istriku. Kamu tahu dia punya hubungan dengan Nexatech. Kenapa kamu harus berbohong?" Lila tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil, seperti bayangan dari wanita percaya diri yang biasa ia tampilkan. Reza menghela napas dan meninggalkannya sendirian, membuat Lila semakin tenggelam dalam penyesalan. Keesokan harinya, berita tentang pidato Nadia menyebar seperti api. Media teknologi memuat headline seperti, "Pendiri Nexatech ungkap identitasnya dalam pidato mengguncang," dan "Kebenaran di balik kepemimpinan Nexatech terbongkar." Klien mulai menghubungi Bima untuk mengonfirmasi kemitraan, dan karyawan Nexatech mengirim pesan dukungan kepada Nadia. Banyak di antaranya mengungkapkan rasa lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Nadia, yang membaca berita itu sambil minum kopi di balkonnya,
merasa damai. Ia tidak merasa puas karena telah mempermalukan Lila. Itu bukan tujuannya. Ia merasa puas karena telah mengambil kembali narasi yang menjadi haknya. Tapi ia tahu bahwa Lila mungkin akan mencoba bangkit kembali, dan Nadia harus tetap waspada. Saat matahari pagi menerangi Jakarta, Nadia menutup laptopnya dan menatap kota di bawahnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi untuk saat ini, ia telah memenangkan pertempuran. Kebenaran telah terbongkar, dan Nexatek berdiri lebih kuat dari sebelumnya, dengan Nadia sebagai mercusuar yang memimpin jalan. Pagi Jakarta diselimuti kabut tipis, namun sinar matahari mulai menembus jendela-jendela gedung pencakar langit, menciptakan kilauan lembut di permukaan kaca. Di penthouse-nya, Nadia Suryani duduk di meja makan dengan secangkir kopi hitam dan tablet yang menampilkan berita utama dari berbagai media teknologi. Pendiri Nexatek mengguncang acara tahunan dengan pengungkapan identitas, dan kebenaran di balik klaim CEO palsu adalah beberapa headline yang mendominasi. Nadia tersenyum kecil, bukan karena kepuasan atas kehancuran Lila, tetapi karena kebenaran akhirnya telah mengambil alih narasi. Namun, ia tahu bahwa setelah badai semalam, ada konsekuensi yang harus dihadapi, terutama oleh Lila Saraswati. Di kantor pusat Nexatek, suasana pagi itu berbeda. Karyawan berbisik di lorong-lorong, beberapa dengan ekspresi kagum atas keberanian Nadia, sementara yang lain penasaran tentang apa yang akan terjadi pada Lila. Bima, CEO bayangan yang kini semakin dihormati karena kesetiaannya pada visi Nadia, mengadakan rapat darurat dengan tim manajemen senior di ruang rapat lantai 20. Nadia, yang memilih untuk bergabung melalui video call dari penthouse-nya, duduk dengan tenang, mendengarkan laporan tentang dampak pidatonya semalam. Lila belum muncul di kantor pagi ini, kata Bima, suaranya datar namun penuh otoritas. Tapi kami mendapat email dari beberapa klien yang Bing Reza, menanyakan kebenaran tentang klaimnya sebagai CEO. Mereka ingin konfirmasi resmi dari kami. Sari, kepala pengembangan produk, menambahkan, ada juga beberapa karyawan yang melaporkan bahwa Lila mencoba menghubungi mereka semalam, meminta dukungan untuk memperbaiki kesalahpahaman. Tapi sepertinya tidak ada yang mau mendukungnya setelah apa yang terjadi. Dimas, Direktur Keuangan, terkekeh. Dia mencoba menutup lubang yang sudah terlalu besar. Media sosialnya juga sepi sejak semalam. Tidak ada postingan baru, tidak ada cerita tentang Boss Lady. Sepertinya dia tahu dia sudah kalah. Nadia mengangguk, menyesap kopinya. Kita tidak perlu menyerangnya lebih jauh. Kebenaran sudah melakukan tugasnya. Tapi kita harus bertindak tegas. Bima, apa rekomendasi Dewan untuk posisi Lila? Bima menarik napas dalam-dalam. Kami sepakat bahwa tindakannya, mengklaim posisi CEO, menyesatkan klien, dan mengambil kredit atas proyek tim, merupakan pelanggaran serius terhadap etika perusahaan. Kami merekomendasikan pemecatan, tapi kami ingin pendapatmu sebagai pendiri. Nadia merenung sejenak. Ia tidak ingin terlihat seperti sedang balas dendam, tapi ia juga tidak bisa membiarkan Lila tetap di perusahaan. Kebohongan wanita itu telah merusak kepercayaan klien dan karyawan, dan membiarkannya bertahan akan melemahkan budaya integritas yang telah Nadia bangun dengan susah payah. Saya setuju dengan pemecatan, katanya akhirnya. Tapi lakukan dengan profesional. Kirimkan surat pemberhentian resmi, jelaskan alasannya, dan berikan kompensasi sesuai aturan. Kita tidak perlu mempermalukannya lebih jauh. Dia sudah melakukannya sendiri. Bima mengangguk. Akan kami urus. Kami juga akan merilis pernyataan resmi ke media dan klien, menegaskan bahwa kamu adalah pendiri dan Bima Santoso adalah CEO. Kami ingin memastikan tidak ada kebingungan lagi. Sementara itu, di apartemen mewah di kawasan Kuningan, Lila duduk di sofa dengan mata sembab dan rambut yang tidak lagi ditata rapi. Di depannya, laptopnya terbuka, menampilkan email dari Departemen SDM Nexatek. Subjeknya sederhana namun menghantam seperti palu. Pemberitahuan pemberhentian kerja. Lila membaca surat itu berulang-ulang. Setiap kata terasa seperti tusukan. Alasan pemberhentian disebutkan dengan jelas. Pelanggaran etika perusahaan,
termasuk klaim tidak sah atas posisi kepemimpinan dan penyesatan informasi kepada klien dan publik. Surat itu ditutup dengan penjelasan tentang kompensasi dan permintaan untuk mengembalikan aset perusahaan dalam waktu 3 hari. Lila menutup laptop dengan keras. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seperti dunia yang telah ia bangun dengan hati-hati, citra sebagai wanita sukses, pemimpin visioner, dan CEO Nexatech, telah runtuh dalam semalam. Ia memikirkan semua postingan Instagramnya, semua wawancara dengan media, semua pujian yang ia terima dari orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Sekarang, semua itu terasa seperti lelucon yang menyakitkan. Reza, yang baru saja kembali dari kantornya sendiri, menemukan Lila dalam keadaan seperti itu. "Lila, apa ini?" tanyanya, melihat laptop yang tertutup dan wajah istrinya yang penuh air mata. "Mereka memecatku, Reza," jawab Lila dengan suara serak. "Nadia, dia menghancurkan segalanya. Dia membuatku terlihat seperti pembohong di depan semua orang." Reza menghela napas panjang, duduk di sampingnya. "Lila, kamu memang berbohong. Kamu tahu itu. Aku bilang dari awal bahwa mengklaim sebagai CEO adalah ide buruk. Tapi kamu tidak mendengarkan. Dan sekarang, lihat apa yang terjadi." Lila menatapnya dengan mata menyala. "Kamu seharusnya mendukungku. Kamu suamiku. Kenapa kamu malah membela Nadia?" "Aku tidak membela Nadia," balas Reza. Suaranya meninggi. "Tapi aku juga tidak bisa membelamu kalau kamu salah. Lila, kamu tahu Nadia adalah mantan istriku. Kamu tahu dia punya hubungan dengan Nexatech. Kenapa kamu harus memprovokasi dia?" Lila tidak menjawab, hanya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Reza bangkit dan meninggalkannya di sofa, menggelengkan kepala dengan ekspresi kecewa. Hubungan mereka, yang sudah retak sejak Lila mulai terobsesi dengan citra publiknya, kini terasa semakin rapuh. Di sisi lain kota, Nadia menghabiskan pagi itu dengan rutinitas biasa, meditasi, kopi, dan membaca laporan harian dari timnya. Ia tidak merasa puas atas pemecatan Lila, itu bukan tujuannya. Tapi ia merasa lega bahwa kebenaran telah mengembalikan keseimbangan. Klien mulai menghubungi Bima untuk menyatakan dukungan mereka, dan beberapa bahkan memuji Nadia atas keberaniannya. Media sosial Nexatech dipenuhi komentar positif dari publik. Banyak yang menyebut pidato Nadia sebagai momen ikonik dalam dunia teknologi Indonesia. Namun, Nadia tahu bahwa Lila mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Ia meminta timnya untuk memantau media sosial dan berita, berjaga-jaga jika Lila mencoba melancarkan serangan balik. "Jangan lengah," katanya kepada Bima dalam panggilan telepon. "Dia mungkin akan mencoba memutarbalikkan cerita. Pastikan kita punya semua bukti yang diperlukan." Bima setuju. "Jangan khawatir, Nadia. Kami sudah siap. Tapi menurutku, dia tidak punya banyak pilihan lagi. Reputasinya sudah hancur." Malam itu, Nadia duduk di balkon penthouse-nya, menatap lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia memikirkan perjalanan panjangnya, dari seorang mahasiswi dengan mimpi besar hingga menjadi pendiri perusahaan teknologi terkemuka. Ia juga memikirkan Lila dan Reza, dua orang yang pernah menjadi bagian dari hidupnya tapi kini hanyalah bayangan di masa lalu. Nadia tidak merasa dendam, hanya damai. Ia telah mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan konsekuensi yang dihadapi Lila adalah hasil dari pilihannya sendiri. Saat angin malam menyapu wajahnya, Nadia mengangkat gelas anggurnya dalam diam, seolah bersulang untuk kemenangan yang telah ia raih. Tapi ia tahu bahwa perjuangan untuk menjaga warisannya masih panjang, dan ia siap menghadapi apapun yang datang. Langit Jakarta di pagi hari berkilau dengan warna biru cerah, seolah-olah mencerminkan suasana hati Nadia Suryani yang kini dipenuhi ketenangan. Dari balkon penthouse-nya, ia memandang kota yang sibuk di bawah, sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Tablet di tangannya menampilkan berita terbaru dari Tech Asia. Nadia Suryani, pendiri Nexatech, menginspirasi dunia teknologi dengan pidato bersejarah. Artikel itu memuji keberaniannya mengungkap identitas sebagai pendiri perusahaan,
sekaligus menyoroti bagaimana ia menangani situasi dengan Lila Saraswati tanpa kehilangan kelas. Nadia tersenyum tipis, merasa lega bahwa dunia akhirnya melihat kebenaran, tapi juga merenungkan perjalanan panjang yang telah membawanya ke titik ini. Seminggu telah berlalu sejak acara tahunan Nexatech, dan dampak pidatonya masih terasa. Media sosial dipenuhi pujian untuk Nadia, dengan banyak wanita muda di industri teknologi menyebutnya sebagai inspirasi. Karyawan Nexatech, yang selama ini hanya mengenalnya sebagai konsultan atau tamu spesial, kini mengiriminya pesan dukungan, mengungkapkan kekaguman atas dedikasinya pada perusahaan. Klien dan investor juga bereaksi positif, dengan beberapa mengusulkan kemitraan baru yang bisa membawa Nexatech ke pasar global yang lebih luas. Tapi di tengah semua pujian itu, Nadia merasa perlu untuk berhenti sejenak dan merenung. Pagi itu, ia duduk di ruang kerjanya yang minimalis, dikelilingi oleh dinding kaca yang memberikan pemandangan kota yang luas. Di mejanya, ada sebuah buku catatan kulit hitam, tempat ia sering menuliskan pikiran dan mimpinya sejak awal membangun Nexatech. Ia membuka halaman-halaman lama, membaca catatan yang ditulisnya bertahun-tahun lalu, ide-ide untuk aplikasi, visi untuk mengubah dunia teknologi, dan bahkan doa-doa kecil untuk kekuatan di saat-saat sulit. Salah satu catatan berbunyi, "Jangan pernah lupa mengapa kamu mulai. Ini bukan tentang uang atau ketenaran, tapi tentang membuat perubahan." Nadia tersenyum, menyadari bahwa meskipun dunia kini mengenalnya sebagai pendiri Nexatech, inti dari perjuangannya tetap sama. Ia memikirkan Lila, wanita yang telah mencoba mencuri mimpinya. Nadia tidak merasa puas atas kehancuran Lila. Ia bukan tipe yang menikmati penderitaan orang lain. Tapi ia juga tidak bisa menyangkal bahwa keadilan telah ditegakkan. Setelah pemecatannya, Lila menghilang dari sorotan publik. Akun media sosialnya, yang dulu penuh dengan foto-foto glamor dan caption tentang "Boss Lady", kini sepi. Nadia mendengar dari beberapa karyawan bahwa Lila telah pindah ke apartemen yang lebih kecil dan sedang mencari pekerjaan baru. Tapi reputasinya yang ternoda membuatnya sulit diterima di perusahaan teknologi lain. Reza, mantan suami Nadia, juga dikabarkan menjaga jarak dari Lila, dan rumor tentang keretakan pernikahan mereka mulai beredar. Nadia tidak ingin memikirkan Lila atau Reza terlalu lama. Ia telah belajar dari pengalaman pahit bahwa memendam kemarahan atau dendam hanya akan menghambat langkahnya. Sebaliknya, ia memilih untuk fokus pada apa yang ada di depannya. Nexatech, timnya, dan mimpinya untuk terus berinovasi. Ia membuka laptopnya dan menulis email kepada tim manajemen senior, mengusulkan rapat untuk membahas ekspansi ke pasar Eropa. Conexpere telah sukses di Asia, dan Nadia yakin bahwa dengan strategi yang tepat, aplikasi itu bisa bersaing di panggung global. Sore itu, Nadia mengunjungi kantor pusat Nexatech untuk pertama kalinya sejak acara tahunan. Ia biasanya menghindari kantor untuk menjaga anonimitasnya, tapi kini, dengan identitasnya terbuka, ia merasa bebas untuk menjadi bagian dari tim secara langsung. Saat ia melangkah masuk ke lobi, karyawan menyapanya dengan senyum dan anggukan penuh hormat. Beberapa bahkan mendekat untuk berjabat tangan, mengucapkan terima kasih atas kepemimpinannya. Nadia merasa hangat di hati, menyadari bahwa timnya bukan hanya rekan kerja, tapi keluarga yang telah mendukungnya melalui semua tantangan. Di ruang rapat, Bima, Sari, dan Dimas sudah menunggu. Mereka menyambut Nadia dengan antusiasme, dan rapat dimulai dengan suasana penuh energi. "Nadia, setelah pidatomu, kami mendapat lonjakan minat dari investor," kata Bima. "Mereka ingin bertemu langsung denganmu untuk membahas pendanaan baru." Sari menambahkan, "Dan tim pengembangan sudah punya ide untuk fitur baru Conexpere. Kami pikir bisa menambah integrasi AI untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini bisa jadi langkah besar ke pasar Eropa." Dimas, seperti biasa, menyisipkan humor. "Dan jangan lupa, keuangan kita lebih sehat dari sebelumnya. Kalau kamu mau beli pulau pribadi, ini waktunya." Nadia tertawa, merasa ringan. "Belum waktunya untuk pulau, Dimas. Tapi saya suka semangatnya. Mari kita fokus pada ekspansi dan pastikan Conexpere jadi nama yang dikenal di seluruh dunia." Rapat berlangsung hingga sore.
penuh dengan ide-ide segar dan rencana ambisius. Nadia merasa seperti kembali ke masa-masa awal Nexatech, ketika setiap hari adalah petualangan baru. Tapi kini, ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia adalah wajah Nexatech, dan ia siap memimpin dengan penuh keberanian. Malam itu, Nadia menghadiri acara amal yang diadakan oleh sebuah organisasi teknologi untuk mendukung pendidikan STEM bagi anak-anak perempuan. Ia diundang sebagai pembicara tamu, dan untuk pertama kalinya, ia memperkenalkan diri sebagai pendiri Nexatech tanpa keraguan. Saat ia berdiri di panggung, berbicara tentang pentingnya memberdayakan generasi berikutnya, ia melihat wajah-wajah muda di audiens yang penuh harapan. Ia teringat dirinya sendiri di usia mereka, bermimpi besar meskipun dunia sering meragukannya. Pidatonya diakhiri dengan tepuk tangan meriah, dan beberapa gadis muda mendekatinya setelah acara, meminta saran tentang karir di teknologi. "Nona Nadia, saya ingin seperti Anda suatu hari nanti," kata seorang gadis berusia 16 tahun dengan mata berbinar. "Bagaimana caranya tetap kuat saat orang lain meremehkan kita?" Nadia tersenyum, menyentuh bahu gadis itu dengan lembut. "Tetap percaya pada dirimu sendiri, dan jangan pernah membiarkan orang lain mendefinisikan nilai kamu. Kerja keras dan kejujuran akan selalu membawa kamu lebih jauh dari apapun." Saat ia kembali ke penthouse malam itu, Nadia merasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia telah melalui patah hati, pengkhianatan, dan perjuangan untuk membuktikan dirinya. Tapi kini, ia berdiri tegak sebagai wanita yang tidak hanya membangun kerajaan teknologi, tapi juga menginspirasi orang lain untuk bermimpi besar. Lila dan Reza kini hanyalah catatan kaki dalam ceritanya, sementara Nadia adalah penulis dari bab-bab berikutnya. Dengan segelas teh chamomile di tangan, Nadia duduk di sofa dan menatap kota yang berkilauan di bawahnya. Ini adalah kemenangan sejati, bukan hanya atas Lila, tapi atas keraguan, ketakutan, dan semua rintangan yang pernah mencoba menghentikannya. Dan saat ia menutup mata, ia tahu bahwa masa depan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Langit Jakarta di pagi hari menyapa dengan semburat oranye yang lembut, mencerminkan harapan baru yang kini mengisi hati Nadia Suryani. Dari penthouse-nya di kawasan SCBD, ia berdiri di balkon, menyeruput teh chamomile sambil memandang kota yang mulai sibuk. Di bawah sana, kehidupan berjalan seperti biasa. Klakson mobil, pejalan kaki yang bergegas, dan gedung-gedung pencakar langit yang berkilau di bawah sinar matahari. Tapi bagi Nadia, dunia terasa berbeda. Setelah peristiwa di acara tahunan Nexatech, ia tidak lagi bersembunyi di balik bayang-bayang. Ia kini adalah wajah Nexatech, seorang pemimpin yang diakui, dan seorang wanita yang telah mengambil kembali kendali atas mimpinya. Hari ini adalah hari Senin, 2 minggu setelah pidato bersejarahnya yang mengguncang dunia Lila Saraswati dan mengukuhkan posisi Nadia sebagai pendiri Nexatech. Berita tentang kebenaran kepemilikan perusahaan masih menjadi topik hangat di media teknologi, dengan artikel demi artikel memuji integritas dan visi Nadia. Klien dari seluruh dunia mengirimkan pesan dukungan, dan investor baru mulai mengantre untuk mendanai ekspansi Nexatech. Tapi yang paling membahagiakan Nadia adalah respons dari karyawannya. Email dan pesan dari timnya penuh dengan rasa bangga. Banyak yang mengatakan bahwa mereka merasa lebih termotivasi untuk bekerja di bawah kepemimpinannya yang jujur. Pagi itu, Nadia duduk di ruang kerjanya, dikelilingi oleh dinding kaca yang memberikan pemandangan kota yang luas. Di mejanya, sebuah laporan baru dari tim pengembangan menunjukkan bahwa Connexpire telah mencapai 3 juta pengguna aktif. Sebuah pencapaian yang membuat Nadia tersenyum lebar. Ia membuka laptopnya dan mulai menulis email kepada tim manajemen senior, mengusulkan rapat strategis untuk membahas peluncuran fitur baru dan ekspansi ke pasar Eropa. "Kita sudah membuktikan bahwa kita bisa bersaing di Asia," tulisnya. "Sekarang saatnya menunjukkan kepada dunia bahwa Nexatech adalah kekuatan global." Namun, di tengah semua kesuksesan ini, Nadia tidak bisa sepenuhnya melupakan Lila dan Reza. Ia tidak lagi memikirkan mereka dengan kemarahan atau kepahitan. Luka itu telah sembuh. Tapi ia mendengar kabar dari beberapa kolega bahwa Lila telah pindah keluar kota, mungkin untuk memulai hidup baru setelah skandal yang menghancurkan reputasinya. Reza, menurut rumor,
sedang berjuang dengan bisnisnya sendiri yang tidak berjalan mulus, dan pernikahannya dengan Lila dikabarkan berada di ujung tanduk. Nadia tidak merasa puas atas penderitaan mereka, tapi ia juga tidak merasa perlu untuk ikut campur. Mereka telah memilih jalannya masing-masing, dan konsekuensi yang mereka hadapi adalah hasil dari tindakan mereka sendiri. Nadia memilih untuk memaafkan, bukan karena mereka pantas, tapi karena ia ingin bebas dari beban masa lalu. Ia ingat kata-kata ayahnya, yang selalu berkata, "Maafkan mereka yang menyakitimu, bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaianmu sendiri." Dan itulah yang Nadia lakukan. Ia menutup babak itu dengan hati yang ringan, fokus pada masa depan yang penuh kemungkinan. Siang itu, Nadia menghadiri rapat dengan timnya di kantor pusat Nexatech. Untuk pertama kalinya, ia duduk di meja utama ruang rapat, bukan sebagai konsultan atau tamu, tapi sebagai pendiri dan pemimpin sejati. Bima, Sari, dan Dimas menyambutnya dengan senyum lebar, dan suasana rapat dipenuhi dengan energi positif. Mereka membahas rencana untuk meluncurkan fitur AI baru untuk Connexpere, yang akan memungkinkan pengguna untuk menganalisis data secara real-time. Investor dari Eropa juga telah menunjukkan minat, dan Nadia mengusulkan untuk mengadakan tur presentasi di London dan Berlin untuk menarik lebih banyak mitra. "Nadia, kamu harus ikut tur ini," kata Sari dengan antusias. "Orang-orang di Eropa perlu melihat wajah di balik Nexatech. Kamu adalah aset terbesar kami." Nadia tertawa, merasa tersanjung. "Saya akan pikirkan. Tapi yang terpenting adalah kita tetap fokus pada kualitas produk dan budaya perusahaan. Kita tidak hanya menjual teknologi, tapi juga nilai-nilai yang kita junjung." Dimas, seperti biasa, menyisipkan humor. "Dan jangan lupa, kita juga menjual cerita epik tentang bagaimana kamu menumbangkan kebohongan dengan satu pidato." Rapat berakhir dengan tawa, dan Nadia merasa seperti berada di puncak dunia. Ia tidak lagi merasa perlu untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Ia hanya ingin terus membangun dan bermimpi lebih besar. Setelah rapat, ia berjalan ke lantai kantor utama, mengobrol dengan beberapa karyawan junior yang ingin mendengar lebih banyak tentang visinya. Salah satu dari mereka, seorang programmer muda bernama Aisyah, berkata, "Nona Nadia, saya dulu berpikir teknologi adalah dunia pria. Tapi melihat Anda, saya tahu saya juga bisa bermimpi besar." Nadia tersenyum, menyentuh bahu Aisyah. "Kamu bisa lebih dari sekadar bermimpi, Aisyah. Kamu bisa mewujudkannya. Dan saya akan ada di sini untuk mendukungmu." Malam itu, Nadia diundang sebagai pembicara di sebuah konferensi teknologi wanita di Jakarta. Ia berdiri di panggung dengan penuh percaya diri, berbagi kisahnya tentang membangun Nexatech, menghadapi keraguan, dan bangkit dari patah hati. Ia tidak menyebut Lila atau Reza secara langsung, tapi ia berbicara tentang pentingnya kejujuran dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. "Setiap rintangan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat," katanya. "Dan setiap mimpi yang kalian kejar adalah bukti bahwa kalian tak terhentikan." Audiens memberikan standing ovation, dan Nadia merasa gelombang emosi yang hangat. Ia bukan hanya seorang pendiri perusahaan, tapi juga simbol harapan bagi banyak orang, terutama wanita muda yang ingin menembus dunia teknologi. Setelah acara, ia menghabiskan waktu berbincang dengan peserta, mendengarkan cerita mereka, dan memberikan saran dari hati. Saat kembali ke penthouse, Nadia duduk di sofa dengan segelas anggur merah, memandang kota yang berkilau di bawahnya. Ia merenungkan perjalanannya, dari seorang gadis dengan laptop bekas di kamar kos, hingga menjadi pemimpin yang dihormati di panggung global. Lila dan Reza, yang pernah menjadi bagian besar dari hidupnya, kini hanyalah kenangan yang memudar. Nadia telah memaafkan mereka, tapi ia juga telah memilih untuk tidak membiarkan masa lalu mendefinisikan masa depannya. Ia membuka buku catatan kulit hitamnya dan menulis satu baris baru. Langkah berikutnya adalah dunia. Dengan senyum, ia menutup buku itu dan menatap ke langit malam. Nexatech adalah warisannya, tapi mimpi-mimpinya jauh lebih besar dari itu. Dan dengan setiap langkah ke depan, Nadia Suryani akan terus membuktikan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seorang wanita yang tahu nilai dirinya.
Cerita ini berakhir dengan Nadia berdiri di puncak kesuksesan, bukan hanya sebagai pendiri Nexatek, tapi sebagai inspirasi bagi mereka yang bermimpi besar. Langit Jakarta, dengan semua bintangnya yang tersembunyi di balik lampu kota, seolah-olah berbisik bahwa masa depan miliknya, dan ia siap untuk mengambilnya.